Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Industri Bol kelas TSDA. Selamat Halo. malam. Ya. Baik, Share screen-nya hilang, hari Pak. ini bagaimana? Malam, Pak. Share screen-nya, Pak. Malam. Last screen sudah kan saya kirim ide. Sudah kelihatan ya? Tidak, Pak. Balik lagi, Pak. Ini yang kuliah kalkulus 1 itu PPT-nya udah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Belum lagi. Apa enggak bisa ya? Share screen. Sekarang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah. Baik. Nah, sekarang soalnya Anda tanya gimana caranya kirim di foto soalnya kemudian dikirim ke WA grup ya. Halo? Atau ada yang mau tanya yang soal yang tipe mana ini? Halo? Halo? Nggak ada yang mau tanya. Kalau nggak ada ya saya kasih latihan aja ya. Oke. Yang pertama saya bandingkan ya. Jadi yang modelnya limit itu ada 2, nanti ya mungkin salah satu ya. Oke, jadi limit X menuju tak hingga dari 7 pangkat X ya dikurang 5 terus 5 pangkat X kurang 7. Ya ini bisa bolak-balik gitu ya. Oke. Kalau kayak gini gimana? Halo? Ini kalau ini masuk pasti 7 pangkat tahingga ya, 7 pangkat tahingga dikurang 5 per 5 pangkat tahingga dikurang atau tambah sama aja ya, kurang 7 pangkat tahingga kurang 5 per 5 pangkat tahingga kurang 7. Tahingga kurang 5 tahingga kurang 7 tahingga juga. Ini adalah tipe 1 ya. Jadi bisa menggunakan dalil L hospital. Halo? Jelas semuanya? Bisa menggunakan dalil L hospital. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Nah, karena 7 pangkat X dan 5 pangkat X berbentuk Y sama dengan A pangkat X, maka ya aksen apa? Ya aksen adalah A pangkat X kali ln A. A-nya angka ya. Jadi kalau Y sama dengan 7 pangkat X, berarti ya aksennya berapa? 7 pangkat X ln 7. Jadi A-nya ganti 7 ya. Kalau Y-nya sama dengan 5 pangkat X, maka ya aksennya adalah apa? 5 pangkat X ln 5. Jelas ini? Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi kita pakai dalil hospital ya. Artinya pembilangnya kita turunkan sendiri ya. Pembilangnya kita turun sendiri. Ya, pembilangnya turunkan sendiri, penyebutnya sendiri. Sendiri ya. Oke, 7 pangkat X diturunkan adalah 7 pangkat X ln 7 ya. A pangkat X ln A. Min 5 turunkan 0 per 5 pangkat X diturunkan 5 pangkat X ln 5 ya. A pangkat X ln A. Min 7 turunkan 0. Terus limit X menuju tak hingga dari. Nah, ini 7 pangkat X dan 5 pangkat X itu bisa disatukan. Ya enggak? Begini. Kali ln 7 per ln 5. Kita pecah ya. Kemudian karena dia sama-sama pangkat X, maka kita bisa keluarkan pangkat X-nya. Ya, kita keluarkan. Jadi tinggal 7 per 5
pangkat X kali ln 7 per ln 5. Nah, 75 itu berapa? Ya, kalau betul limitnya boleh ya. 7 bagi 5, 1,4 ya. Halo? Ya kan? 7 bagi 5 kan 1, sisa 2, 20 bagi 5, 4 ya. 1,4 pangkat X-nya kita ganti tak hingga. Kali ln 7 per ln 5. Anda tahu bilangannya besar dari 1, 1,4 kan besar dari 1. Kalau pangkat tak hingga berapa? Halo? 1,4 pangkat tak hingga berapa? Sudah ada yang jawab? Halo? 1,4 pangkat tak hingga berapa? Sehingga, Pak. Tak hingga ya. Kalau kecil dari 1, 0 ya, itu ya. Kan hasil 0,0000 gitu ya. Jadi tak hingga kali ln 7 per ln 5. Ln 7 ln 5 ini kan konstan. Kali tak hingga hasilnya tak hingga. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, hati-hati ini kalau saya balik ya. Saya balik. Jadi limit X menuju tak hingga dari 5 pangkat X min 7 per 7 pangkat X kurang 5. Nah, ini sama yang tadi juga ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari 5 pangkat X turunkan 5 pangkat X ln 5 dikurang 7 turunkan 0. 7 ya, 5 pangkat X kita turunkan A pangkat X ln A. Jadi 5 pangkat X ln A-nya 5. Jadi ln 5. Demikian kan 7 pangkat X turunkan 7 pangkat X ln 7. Jadi A pangkat X ln A. Min 5 turunkan 0. Nah, kemudian kita lihat nih 5 pangkat X dan 7 pangkat X bisa kita satukan, di mana pangkat X-nya kita keluarkan nanti ya. 5 pangkat X per 7 pangkat X dikali ln 5 per ln 7. Ya. Jadi kita keluarkan, jadi limit X menuju tak hingga dari, nah ini sama-sama pangkat X. Karena sama-sama pangkat X, kita keluarkan pangkat X-nya. Jadi 5 per 7 pangkat X. Ya, kali ln 5 per ln 7. Nah, Anda tahu 5 per 7 berapa? 5 bagi 7 berapa? Coba. 5 bagi 7. Nggak bisa kan 0. Ya kan? Sisa 5, koma. Tambah 0 lagi. 50 bagi 7. 7 kan? 7 kali 7, 49. Sisa 1. Tambah 0 lagi. 10 bagi 7. 1. 1 kali 7. 7. Ya kan? Sisa 3. Kalau mau terus lagi. Tambah 0 lagi. 30 bagi 7. 4 kali 7. 28. Sisa 2. Jadi ya 0. Jadi ini hasilnya 0,714 berpangkat tak hingga kali ln 5 per ln 7. Nah, kalau 0,7 di pangkat tak hingga hasilnya pasti nanti 0,00000. Angka jauh ya. 0,0000 itu 0 kan? Berarti ini adalah sama dengan 0 kali ln 5 per ln 7. Nah, ln 5 dan 7 konstan kali 0, hasilnya apa? 0. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jadi balik yang atas bawahnya ditukar letaknya jadi bentuk gitu ya. Oke, yang berikutnya kita ya. Ini yang bentuk ini bentuk trigonometri. Nah, trigonometri. Jadi limit X menuju 0 dari nah ini bisa macam-macam nih, bisa sin per sin, bisa tangan per tangan, sin per tangan, ya. Bisa tangan per sin ya, tangan tangan berapa nih? Tangan 3x per sin 8x. Nah, Anda bisa tahu nih hasilnya adalah 38. Tapi jalannya harus buat ya. Jangan nilai jalannya, bukan hasilnya juga, tapi jalannya dulu baru hasil yang benar. Nah, ini kita pecah nih.
tangen 3X per, jadi pecah ya, sin 8X. Nah, ini supaya nama sama tangen U per U. Jadi tangen 3X per 3X. Karena ini dibagi 3X, di sini lawannya apa? Dikali 3X. Ya enggak? Nah, ini sin 8X. Ini pembilangnya dikali berapa? Sama namanya. Namanya 8X, ini 8X. Maka sini karena dikali di pembilang, di sini penyebut. Lawan tanda pokoknya. Lawan daerah. Ya. Kalau dikalikan pada penyebut, maka dikalikan pada pembilang. Dikalikan pada pembilang, maka dikali pada penyebut ya. Yang sama ya. Nah, ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa nih? 1 kan? Ini juga nilainya berapa nih? 1. Terus X-nya ini dicoret. Maka tinggal apa? Maka ini tinggal 1 dikali 1 dikali 3/8. Hasilnya berapa? 3/8. Udah selesai. Sama dengan koefisien X-nya, 3/8. Ini hanya berlaku untuk tangen per sin, tangen per tangen, sin per sin per tangen. Ada 4 gitu ya. Halo? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian cek lagi yang lain ya. Saya bisa bandingkan. Khawatirnya sama, enggak boleh ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bentuk implisit. Mendefinisikan bentuk implisit, yaitu campuran ya, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3X ya, min 3X kurang 4X 4Y sorry 4Y, kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Ditanya Y aksen atau DY per DX ya. DY per DX turunan pertama itu atau Y aksen sama. Ini bentuknya implisit ya. Karena implisit maka kita diferensialkan terhadap X ya. Karena DY per DX terhadap X. Ini diferensialkan terhadap X. Ini turunkan berapa? X kuadrat turunkan berapa? Halo. X kuadrat turunkan berapa? 2X, Pak. 2X. Kalau bisa langsung 2X. Kalau tidak bisa 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya, aksen 1 ya. Oke. Y kuadrat turunkan berapa? Hati-hati. Y kuadrat turunkan? 2Y. 2 2Y kali N kali Y pangkat N kurang 1 kali Y aksen. Jangan lupa. Kalau Y aksen 1. Ya, Y aksen 1. Maka kita tidak tulis sini ya. Ini 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya, X pangkat 2 kurang 1 ya X kali Y aksen 1. Jadi Y kuadrat turunkan N-nya 2 kali Y pangkat N-nya 2 min 1 ya. N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Min 3 kali X turunan berapa? X turunannya 1. Ya enggak? X turunan 1. Min 4 kali Y turunannya berapa? Y aksen. Ya, Y aksennya lingkari. Nah, 5 turunkan berapa? Ini tambah 5 turunkan 0. 0 turunkan juga 0. Ya kan? Jelas nggak itu? Halo? Ada yang kurang jelas ini? Jelas, Pak. Oke, jadi ini 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Kurang 3, kurang 4Y aksen, sama dengan 0. Yang ada Y aksen, kita kumpul J1. Ini kebetulan tidak bisa dibagi ya. Karena ini ganjil. Kalau semuanya genap, boleh dibagi 2. Ya kan? Jelas ya? Karena ini ganjil, ini 3-nya dia tidak bisa. Jadi 2Y kali Y aksen dikurang 4 kali Y aksen, kita kumpul jadi 1, sama dengan dipindahkan nih. X-nya kita pindah nih. X-nya kita pindahkan ke kanan jadi min 2X, min 3 pindahkan ke kanan jadi plus 3. Nah ini tidak bisa disederhanakan ya. Tidak usah diuraikan. Jadi keluarkan Y aksennya. Y aksen kali berapa nih? 2Y kurang 4 atau 2Y kurang 4 kali Y aksen, terserah ya.
sama dengan min 2X plus 3. Berapa ya aksen? Min 2X plus 3 dibagi 2Y kurang 2Y min 4. Ya, 2Y min 4. Dan ini tidak bisa disederhanakan. Memang penyebut ini bisa keluarkan 2, tapi pembilangnya ada angka 3, tidak bisa. Ya. Tapi kalau ini angkanya sini 6, bisa dikeluarin, bisa dibagi. Pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Ya, Pak. Baik. Ini mengulangi latihannya, tapi angkanya dibedakan semua ya. Baik, yang berikutnya, nomor berapa ini? Tadi nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Saya urut aja latihannya. Nah, ini tentukan luas daerah yang dibatasi ya. Ditentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ya. Dibatasi antara dua kurva yang berpotongan ya. Antara dua kurva yang berpotongan. Nah, apakah yang potongan itu ada Y sama dengan X ya. Ini hati-hati saya karena tidak boleh sama ya. Oke, Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, hati-hati sekali. Kurang berapa nih? Kurang 4X misalnya ya. Ya, ini contoh aja ya. Nah, gini. Oke, kita mencari. Jadi pertama kita lihat dulu yang ini adalah linear ya. Ini adalah pasaman garis linear, garis lurus. Ini adalah parabola ya. Kita lihat A-nya berapa sini? Kan bentuknya ini bentuknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan. A ini menentukan kalau A-nya positif dia mencapai minimum, kalau A-nya negatif dia mencapai maksimum. Ini A-nya berapa sini? Koefisien X-nya berapa sini? Halo? 1, Satu Pak. kan? 1 bagaimana tanda 0? Besar dari 0. Maka Besar dia dari mencapai minimum. Berarti puncaknya di bawah. Ya. Puncaknya di bawah. Kemudian garis Y sama X kan garis miring. Jadi ini garisnya Y sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X. Sudah jelas? Halo? Nah, yang ditanya itu yang mana? Yang tanya itu daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan, yang kasih warna biru. Ya. Nah, yang atas ini namanya Y1, yang bawah namakan Y2. Langkah pertama kita cari dulu harga batasnya. Harga batas parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X dengan garis linear, garis lurus. Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan Y. Y parabola berapa? X kuadrat kurang 4X sama dengan Y garis lurus, garis linear, X. Paham lagi deh? Halo? Paham, Pak. Ya. Y parabola X kuadrat kurang 4X sama dengan Y garis linear atau garis lurus Y setengah X. Y setengah Y kan. Kemudian pindahkan X-nya min 4X, X yang kanan pindah ke kiri. Sehingga ini X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan berapa? Keluarkan X-nya. Sehingga X kurang 5 enggak? Halo? Keluarkan Iya, Pak. X-nya, difaktorkan atau diuraikan. X kali X kurang 5. Kita kalikan X kali X pangkat 2 cocok. X kali min 5X min 5X. Masing-masing 0. X sama dengan 0. Satu lagi
X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Dia harga batasnya 0 dan 5. Jelas? Halo? Iya, Pak. Nah, ini kita hitung terhadap ya, terhadap sumbu X ya. Lebih mudah ya, terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, maka luas L ya, luas daerah atau luas area sama itu ya. Itu sama dengan apa? Integral Y, selisih. Yang atas Y1 dikurang Y2 kurung DX. Ini terhadap sumbu X. Batasnya berapa ini batasnya? Batasnya adalah 0 dan 5. Ini batasnya. 0 dan 5. Berarti dari 0 dan 5 ini X-nya ya. Agak batas X. Nah ini sama dengan berapa nih? Ingat rumusnya ya. X sama dengan 0 sampai 5. Nah, Anda ujiannya kan take home test. Jadi modelnya open book gitu ya. Di tempat masing-masing. Di rumah atau di mana aja. Nah, tinggal Anda ganti. Jadi X ini dari 0 sampai 5. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah sama dengan X. Berarti X dikurang Y2-nya. Y2-nya ini. X dan kurung X kuadrat kurang pi. Jangan lupa ini kasih kurung siku atau kurung kurawal. Ya, kalau tidak dikurung artinya punya yang diintegralkan yang depan saja, yang belakang tidak ya. Kali dx. Ingat ya, Y1-nya X, ini Y1-nya, Y2-nya adalah X kuadrat kurang pi. Nah, kita buka kurungnya berapa nih? Buka kurungnya X dikurang min kali X kuadrat min X kuadrat ya, min kali min 4 plus 4X. Nah, ternyata ini bisa dijumlahkan enggak ini? X ini bisa dijumlahkan dengan 4X. Berapa tuh? X sama 4X berapa? 5X. 5X ya. Jadi sini luas area atau luas daerah sama dia. Integral batasnya 0 sampai 5. Nah, ini kita jumlahkan tadi. X tambah 4X adalah 5X. Nah, kemudian yang belum dipakai sini adalah min X kuadrat yang tidak dikasih warna dx ya, yang kita jumlahkan ini. Nah, ini baru kita integralkan biasa apa nih, 5 kali ini X pangkat 1, ini pangkat 1, ini X pangkat 2 ya. Jadi X pangkat 1 integralnya apa? Rumus integral itu apa? Integral dari X pangkat n dx rumusnya apa? Seper pangkat tambah 1 X pangkat tambah n tambah 1 ya. Pangkat tambah 1 tambah C ini kan. Jadi ini X pangkat 1 integralkan apa? Seper pangkatnya 1, saya lingkari ya, yang pangkatnya tambah 1. Jadi seper n plus 1, seper 1 tambah 1, X pangkat n plus 1, n-nya sendiri 1, tambah 1. Kurung tutup. Dikurang S kuadrat. Kita integralkan apa sih? Seper n-nya 2 plus 1, X pangkat n plus 1. Kalau sudah bisa, boleh langsung ya. Kalau sudah bisa, langsung ya. Jadi kalau belum bisa, ya gini. N plus 1. Terus ini agak batas ya. Agak batas. Karena integralnya ada agak batas atas dan bawah. Sehingga ini agak batasnya 0 sampai 5. Batas bawah 0, batas atas 5. Ini hasilnya 5 kali 1/2 kan. Ini 1/2 setengah ya. 5 kali setengah berapa? 5 kali setengah X kuadrat dikurang 1/2 tambah 1, 3 X pangkat 3 batas 0,5. Ini sama dengan 5/2 X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3 ke batas 0,5 sama dengan 5/2 kali X kuadrat batas atas berapa? 5 Ini pangkat 2 pangkat 2 dikurang X kuadrat batas bawah 0 pangkat 2 dikurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas 5 pangkat 3 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 3. Ingat 0 hilang aja kan, nggak usah dilihat ya kan. Ditinggal apa? Ini 5 kali 5 kuadrat, 5 pangkat 1 kali 5 kuadrat berapa? 5 pangkat 3 ya. Per 2 dikurang
Ini 5/3 kali sepertiga, 5/3 per 3. Ya enggak? Iya, Pak. Halo? Nah, karena ini sama pembilangnya, kita keluarkan 5/3-nya. Tinggal apa? 1/2, ya enggak? Ini dikeluarkan juga, dikurang 1/3. Hasilnya 5/3 adalah 125, betul enggak? 5 kali 5 kali 5. 5/2 kan 5 kali 5, 25. 25 kali 5 lagi. 125. Terus ini penyebutnya disamakan berapa nih? KPK dari 2 dan 3 berapa? 6. Nah, 2 menjadi 6 dikali 3 kan? Karena penyebut kali 3, pembilang 1 kali 3. 1 kali 3, 3. 3, Nah, 3 menjadi 6, 2. penyebut dikali 2. Maka pembilangnya 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya berapa sini? 125 kali 3 kurang 2 berapa? 1/6. Jadi hasilnya 125/6. Biar begini aja ya. Nggak usah dibagi. Ya. Bulat aja. Oke? Oke, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Kalau untuk luas area yang satu kurva aja gimana, Pak ya? Kalau satu kurva yang depan, jadi rumusnya ini. Mana ini? Jadi kalau ada satu aja seperti ini misalnya. Ini ada ini, terus gambarnya begini. Misalnya gini ya. Nah, ini batasnya misalnya dari 2, berarti ini 2, ini 0, ini min 2 ya. Jadi berarti ini luasnya. Gitu ya. Ini puncaknya Iya, Pak. di atas nih. Nah, ini parabolnya misalnya diketahui Y sama dengan apa nih? Ya, Y sama dengan ya rumus umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, luas yang diasir ini adalah apa? Sumbu X. Sama dengan apa? Integral batasnya min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Y dx. Nah, itu Y-nya ganti. Min 2 sampai 2. Y-nya berapa? Y-nya ini. Y-nya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. DX. Nah, selesaikan satu-satu. ABC-nya angka biasanya kan. Jelas? Iya, Pak. Ini kalau tunggal ya. Kalau tunggal sendiri ya. Baik. Ada pertanyaan tentang luas daerah antara dua kurva yang berpotongan? Ini. Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk dengan yang berikutnya adalah tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Soal yang sama. Coba kita ambil soal yang sama ya. Jadi soalnya sama ya. Jadi Iya, Pak. nomor berapa tuh? Ini tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Kita urutkan. Oke. Nomor 6. Tentukan volume benda. Ya, tentukan volume benda yang tentukan volume benda putar. Ya, benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Ya, antara dua kurva yang berpotongan. Kita ambil soal yang sama, dua kurva yang berpotongan. Kurvanya tadi Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X. Sama ya. Ini Anda tahu tadi kan A-nya sini berapa? Sini A-nya, koefisien X kuadratnya adalah A sama dengan 1, besar dari 0, D mencapai minimum. Jadi puncaknya berada di bawah gitu kan. Di bawah. Ya, puncaknya di bawah nih. Minimum. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 5X. Terus ini adalah Y sama dengan X. Oke. Nyatanya ini yang diputar ya.
Jadi yang diputar itu yang sama dengan tadi, tapi terhadap sumbu X ya. Oh ya, ini diputar lupa nih. Soalnya sini. Diputar terhadap sumbu X ya. Sini. Diputar terhadap THD ya. Sumbu X ya. Jadi ini di daerah ini tanya yang dibatasi, tapi diputar terhadap sumbu X. Nah, hati-hati. Sama tadi. Y sama dengan Y. Jadi tinggal salin yang yang Anda kerjain tadi, salin aja. Nggak usah di. Jadi X kurang 5X sama dengan X. Ya enggak? Ini Y pertama adalah dari parabola atau fungsi kuadrat. Y yang kedua adalah dari garis linier atau garis lurus. Dipindahkan X kurang 5X kurang X sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang, dari 4 ya? Sorry, soalnya 4 Iya, tadi Pak. ya? Tadi 4, Pak. Salah tadi. Ini 4 ya. Diganti 4, ini 4. Ini 4. Jadi kita ganti ini adalah 4X. 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 Berarti sini 4X. Ya kan? Ini pindahkan jadi min X. Ini jumlahkan berapa? Min 4X, min X, min 5X sama dengan 0. Sehingga ini kita faktorkan. Keluarkan X-nya. Yang satu tinggal X kurang 5. Betul nggak? Kalau X kali X kuadrat, X kali min 5, min 5X. Jadi X pertama 0. X kedua, boleh langsung ya. Ini sama dengan 0, 5. Langsung boleh. Ini agak batasnya. Kalau sudah, baru ini diputar. Diputar apa? Terhadap sumbu X. Sumbu X. Ya. Diputar terhadap sumbu X, maka volume sama dengan apa? Pi. Ada Pi-nya. Pi integral, batasnya nih. 0,5 ya. Batasnya 0 dan 5. Jadi Pi integral batasnya dari X-nya. Sama dengan 0 sampai 5. Di sini ya Pak, selisih kuadrat ya. Hati-hati. Sini Y1 yang atas, yang bawah Y2. Y1 kuadrat. Kalau terbalik nilainya negatif. Masa volume negatif? Enggak ya. Kurang Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung DX. Sudah jelas rumusnya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas. Nah, jadi volume adalah Pi integral 0 sampai 5. Y1-nya berapa? Lihat sini. Y1-nya sama dengan X. Jadi X pangkat 2 dikurang Y2-nya berapa? X kuadrat kurang 4X pangkat 2. Hati-hati ini kasih kurung siku DX. Ini agak batas 5-nya. Sini ya. Jelas sampai sini? Halo? Jadi Pi integral 0,5. Ini kita selesaikan dulu berapa? X di pangkat 2. X kuadrat. Nah, terus ini. Ini kalau kurang jelas, ini boleh bikin jalan. Kuadrat suku utama, X kuadrat pangkat 2. Ditambah. Ya, ditambah 2 kali suku pertama kali suku keduanya min 4X. Ditambah kuadrat suku kedua min 4X di pangkat 2. Min 4X pangkat 2. Kurung tutup DX. Ya, jelas? Halo? Jelas nah itu rumus Iya, Pak. A min B pangkat 2 kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kena ya? Jelas nah ini? Jelas, Pak. Ya, X pangkat 2 kan X kuadrat. Terus ini di pangkat 2 kan, hati-hati ya. Ini di pangkat 2 kan, jadi apa? X kuadrat di pangkat 2 ditambah 2 kali suku pertama X kuadrat, suku keduanya adalah min 4X. Kemudian ditambah, ini masuk min ya, ditambah min 4X pangkat 2. Ya, hati-hati. Sehingga kita dapat volumenya berapa? Pi, ada Pi-nya integral, batas 0 sampai 5. Hati-hati, apa nih? Ini X kuadrat dikurang, ini hati-hati sekali. X kuadrat pangkat 2 berapa? Kalau ini dikalikan kan, X kuadrat pangkat 2, 2 kali 2, 4 ya. X kuadrat di pangkat 2, X pangkat berapa? Halo? X pangkat 4, Pak. 4, iya. 2 kali 2 kan 4, berarti X pangkat 4. Ya. Terus, hati-hati nih.
2 kali S kuadrat kali min Pak ini. Plus kali min. Berapa nih? Plus kali min. Min ya. 2 kali 4. 2 kali 1 S kuadrat kali min 4. Berapa tuh? 2 kali 1, 2. Kali min 4. 2 kali min 4 berapa? Min 8. X pangkat berapa tuh? X pangkat 2 dengan F pangkat 1 berapa nih? F pangkat 2 dengan F pangkat 1. Adalah X pangkat dijumlahkan berapa? X pangkat 3 kan? Halo? Iya, 3, Pak. Ya. Kemudian ditambah min 4S dikurung kuadrat. Min pangkat 2 kan plus ya, pangkat genap. Min pangkat 2 plus 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 min pangkat 2 plus 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16, X pangkat 2. Jadi sini tambah 4 pangkat 2, 16, X pangkat 2. dx. Ini kurung tutup sini. Nah, ini buka kurung. Ini buka kurung kali min kan. Ada kali min di sini. Jadi ini volumenya adalah Pi integral 05 X kuadrat min kali min ya. Berubah tanda. Min kali X pangkat 4. Min X pangkat 4. Min kali min plus 8 X pangkat 3. Min kali plus min 16 X kuadrat. dx. Ada nama yang sama? Ada Ada, nama yang Pak. sama? Ada. Nah, ini ada kan? Nama yang sama. Kita jumlahkan lagi. Jadi volume adalah Pi integral 05. Nah, ini berapa? S pangkat 2 dikurang 16 kuadrat berapa? Min? Halo? Plus 1 min 16 berapa nih? Plus 1 S kuadrat min 16 kuadrat. Jadi Min 15. 15. Min 15, Pak. kuadrat. Ya, nama sama S kuadrat. Yang lain nih salin aja. Min S pangkat 4 tambah 8 S pangkat 3. Salin aja. Baru kita integralkan. Jadi Pi, nah integralan sekarang berapa? Min 15 dikali integral dari X pangkat 2, nanti X pangkat 4, X pangkat 3 ya, satu-satu. 15 kali integral X pangkat 2 apa? Seper. 2 tambah 1. Langsung 2 ya. tambah 2 1. tambah 1, Iya, 3. X pangkat X pangkat 3. 2 tambah 1, 3. Betul, kurung. Integral dari X pangkat 4. 1 per Seper. 5. 4 tambah 1, 5. X pangkat 5 pangkat tambah 5. 4 tambah 1, 5. Tambah 8 kali integral X pangkat 3. 1 per Seper. 4. 3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Kurung tutup. Agak batasnya? Agak batasnya berapa? Ini kurung tutup agak batas dulu. Agak batasnya berapa? 0,5. Atas bawah 0, atas 5. Nah. Jadi, Pi kali, ini bisa coret kan? Ini bisa coret nih. Bagi 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5. Ini juga 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. 2. Nah, jadi ini hasilnya min 5, ya nak? Min 5. Min 5 kali 1 min 5. Baru S pangkat 3-nya. X pangkat 3 batas atas, berarti 5 pangkat 3 dikurang batas bawahnya 0. 0 pangkat 3. Supaya 5 kali X pangkat 5 batas atas, 5 pangkat 5 dikurang batas bawah 0 pangkat 5. Ditambah, nah 8 kali 1/4 tadi kan 2 ya. 2 kali X pangkat 4 batas atas 5 pangkat 4 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 4. Kan gitu kan? Iya, Pak. Dan ingat, yang nolnya tidak usah diperhatikan, hilang aja, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi tinggal cari Pi berapa nih? Kalau ini dikali berapa nih? Min 5 kali 5 pangkat 3, min 5 pangkat 4 enggak? Iya, Pak. Ini bisa dicoret kan? 5 pangkat 5 dibagi 5, 1, ini tinggal 4 enggak nih? Iya, Pak. 5 pangkat 4. Oke ya. Oke. Terus ini tambah 2 kali 5 pangkat 4. 4. Loh, kok hasilnya aneh ini angkanya? Hah?
5/4 ini kan min ya. Min juga. Ini kalau udah jumlah 0 ya. Jadi luasnya enggak ada ini titik. Ini aneh. Ya kan? Kalau kita jumlah berapa nih? 2 kali 5 ini tambah ini berapa nih? Min 5/4 min 1 5/4 kali min 1 5/4 kan min 2 kali 5/4 tambah plus 2 5/4 hasilnya apa? Habis, Pak. 0. 0 lah. Pi kali 0 0. 0. Jadi nggak ada luasnya. Jadi ada aneh ini. Ya. Benar nggak? Atau ada yang salah nih hitung di atasnya tadi? Coba kita lihat. Yang di atasnya tadi ada yang salah nggak? Sini. Batasnya 0,5 betul ya. Terus ini S kuadrat. Ini S pangkat 4 dikurang 8S pangkat 3. Betul ya. Tambah 16S pangkat 4. Betul ya. S pangkat 2. S pangkat 2 pangkat 2 pangkat 4. Yang ini. Ini 2 kalinya di min 8S pangkat 3 tambah 16. Nah ini tandanya berlawanan semua kan. S pangkat 2 tetap ini min S pangkat 4. Ini min kali min plus 8S pangkat 3. Min kali plus min 16 pangkat 2. 6 pangkat 2-nya jumlahkan jadi min 15. Ini tetap min S pangkat 4. Ini 8S pangkat 3. Terus min 15 kali S kuadrat diintegralkan 1/2 tambah 1 1/3. S pangkat 2 plus 1 S pangkat 3. Min 1/4 tambah 1 1/5. X pangkat 4 tambah 1 5. Tambah 8 kali X pangkat 3 diintegralkan 1/3 tambah 1 4. X pangkat 3 tambah 1 4. Betul. Jadi ini min 5 kali batas atasnya 5 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 batas bawah. Min 1/5 kali ini juga 5 pangkat 5 kurang 0 pangkat 5 ya kan. Ini tambah 2 kali 8 kali 4 2. 5 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4. Betul. Ini dikalikan 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 3 5 pangkat 4. Ini 1/5 kali 5 pangkat 5. Sama kan 5 pangkat 5 bagi 5. Jadi 5 pangkat 4. Ya ini dia kan. Sini min 5 pangkat 4. Ini yang ini kan ini sini. 5 pangkat 4 ya. Terus yang ini 2 kali 5 pangkat 4. Nah kalau kita jumlahkan ini dikali. Ini min 2 5 pangkat 4 tambah 2 ya 0. Jadi ini ya mungkin secara hitungan begini ya. Tapi caranya benar sih. Cuma angkanya jelek ya. Sudah paham? Halo? Iya, Pak. Oh, diam. Paham, Pak. Ya. Nah, itu tinggal yang terakhir PD, tentukan solusi umum PD linear. Ini yang Selasa kita sudah jelaskan. Nomor berapa nih? Jadi nomor 6, sekarang nomor 7. Tentukan solusi umum ya, solusi umum PD linear ya, PD linear. PD linearnya DY per DX atau Y aksen ya. Jaga Y aksen kurang ditambah Y per X sama dengan di sini soalnya sama Y pangkat 3 ini. Nah, yang ada S pangkat 6 mungkin. Atau S pangkat 7. Nah, ini soalnya kayak ini. Nah, pada PD linear itu kan DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Ya. Nah, dari sini berapa PX-nya dan berapa QX-nya? Halo. Soal ini Y-nya di ini yang kita ambil kan ini nih. Ini sama dengan ini. Kan gitu enggak? Y ini kita hilangkan. Ini 1/X. Y ini kita hilangkan. Y ini hilang sini. 1. Ini Y yang 1. 1/X. Berarti PX sama dengan 1/X enggak?
Halo, Iya, Pak. super X. Oke ya. Key X, ini. Berarti key X-nya ini paling gampang. Key X tinggal salin aja apa adanya. Key X kita salin X pangkat tuh 7. Nah, ini pakai mediatornya SX kan. SX. Rumusnya apa SX? E berpangkat integral PX dx. Ya, PD linear ini paling sering dipakai ya. Sama dengan E berpangkat integral PX-nya berapa? 1/X X. kali dx. Atau ini E berpangkat integral dx per X enggak? Kalau dikalikan dx kali 1/X dx per X. Anda tahu integral dx per X apa? Halo? Integral ini berapa? Integral dx per X rumus ln X enggak? Oh iya, Pak. Kemudian E pangkalan X sama dengan apa? X. E pangkalan X adalah sama dengan X di belakang X. len. Ya. E pangkat len di belakang lennya. E pangkalan U, E pangkalan X, X. Gitu. Nah, langsung sudah. Harus jawab sini solusi umum PD linear. Ya. Itu sama dengan Y sama dengan 1/Sx. Ya, 1/Sx kali integral Sx kali Qx. Ya, ini kali ya. Kali Qx kali dx ditambah C. Jadi Y sama dengan 1/X dikali integral. Sx-nya berapa? Yang terakhir ini. Sx-nya berapa nih? X kan? X. Kali X pangkat Qx-nya X pangkat 7 dx tambah C. Hasilnya apa? Kita buat sini. Y sama dengan 1/X integral berapa nih? X pangkat 1 kali X pangkat 7 berapa? X pangkat 8. 8 ya. 1 tambah 7 Iya, Pak. 8. X pangkat 8 dx tambah C. Udah. Jadi Y sama dengan 1/X integral dari X pangkat 8 apa? 1/8 tambah 1, 9. X Pangkat 9. 8 tambah 1, 9. Tambah C. Ini tidak usah dikaliin, udah selesai di sini aja, udah selesai. Atau mau dikalikan boleh, Y sama dengan 1/X kali, bahaya ya. Tidak usah lah, biar aja gitu ya. Gini aja lah jawabannya ya. Jadi tidak usah dikalikan. Sebab yang bahaya itu C kali 1/X. Karena C kali 1/X, C per X ya. Hati-hati. Kalau 1/X kali C itu adalah C per X. Hati ini. 1/X kali C adalah C per X. Sudah paham? Halo. Paham, Pak. Jadi ini sudah ulang lagi apa yang saya terangkan. Kemarin ini mengapa lama? Karena saya buktikan rumusnya dulu, ya kan? Ini saya save dulu. Nah, sekarang dari Anda ada soal yang nggak ngerti mana? Tanya. Halo. Silakan kalau ada yang bertanya. Untuk PD linear ini, Pak. Ya. Sebenarnya bukan PD linearnya belajar itu ada satu ini saya contoh juga. PD dengan variabel yang dapat pisahkan. Ada lagi PD eksak, banyak sebenarnya. Ya. Kalau mau buku saya ada yang saya tulis itu yang diterbitkan oleh Binus Media Publishing. Kalau Anda mau banyak sih. Cuma ya ilmu ini lebih dalam ya. Tapi kalau Anda butuh saya kasih. Jadi sebetulnya Kita ada sendiri untuk teknik industri tidak masuk ke sana, Pak ya. Tidak mendalam untuk PD linear, Pak. Kita bagaimana? sendiri untuk jurusan teknik industri tidak perlu mendalam mengetahui PD Teknik linear, Pak. industri sampai K+3 harusnya ya. Harusnya, tapi saya nggak tahu mungkin BOL ini agak sedikit beda dengan yang teknik industri di BOL dengan teknik industri yang reguler agak beda. Ya. Apakah Anda tidak diberikan ini kurikulum lengkap gitu, semuanya yang dari semester awal sampai yang akhir gitu? Tidak ada? Ada, Pak. Tidak ada ya?
Ada Pak, saya sampai kalkulus 2 aja itu. Oh, berarti sampai kalkulus 2 Sama ya. Pak, sampai kelas 2. Nah, dulu saya pernah ngajar kalkulus 2 juga. Pernah, ya. Kalau mau juga nanti saya bisa kasih linknya. Yang saya ngajar dulu, yang kalkulus 2. Itu ada juga yang sebetulnya sebagian yang ada yang di web saya ada tuh. Kan ada tuh digital content kalkulus 2, ada kan? Halo? Oke. Jadi ini misalnya ada ini adalah persamaan diferensial. Sebetulnya ini PD biasa ya, harusnya ini sama dengan persamaan diferensial biasa. Atau bahasa Inggrisnya adalah ODE. ODE itu apa? Ordinary Differential Equation. Ya. Itu sama ya. Jadi misalnya soalnya kalau udah terurai itu jadi gini ya, dy per x kuadrat plus 1 ditambah sama dengan dx, ini udah terurai ya, ini y ini sorry, ini y, ini x kuadrat plus 5 misalnya. Nah ini kalau soalnya digabung itu dikalikan nih, jadi sebetulnya kalau soalnya itu dikali nih, y kuadrat plus 1 kali silang dx ya gitu, sama dengan x kuadrat plus 5 dy. Ya. Atau ini pindah ini min sama dengan 0 sini. Ya. Ini soalnya bisa begini, ini PD dengan variabel yang dapat dipisah. Nah, harusnya ini di kalkulus 2 letaknya nih. Saya nggak tahu ngapa disisip di kalkulus 1, mungkin tidak diajarkan lagi bahannya. Dipadatkan ya, jadi kalkulus 3 nggak ada kan. Ini kan sifat kali silang nggak nih? Halo? Jadi kalau y dy ya gini, dx dengan x, nah, ini ya dx per x kuadrat plus 5, ini terbalik ya, sama aja. Nanti dy itu dan dx nggak boleh di penyebut ya, di pembilang letaknya. Dy di pembilang, dx juga pembilang. Nah, kalau ini dy bawahnya fungsi y x kuadrat plus 1. Kalau ini dx bawahnya fungsi x kuadrat plus 5. Paham maksudnya? Halo? Misalnya soalnya ini ya, soalnya bisa. Ya. Jadinya diubah ke sini. Nah, kemudian ini dipindahkan. Jadi dy per y kuadrat plus 1 dikurang dx per x kuadrat plus 5 sama dengan 0. Ya. Kemudian diintegralkan kiri dan kanan. Integral dy per y kuadrat plus 1 integral dx ini sebelah kiri ini. X kuadrat plus 5 integral 0. Integral 0 itu konstan C ya. Jadi kalau ada integral 0 itu sama dengan konstan C. Nah ini menyamakan penyebut. Jadi diferensial dari penyebut berapa? Y kuadrat plus 1 per penyebut. Y kuadrat plus 1. Min. Ini juga diferensial dari penyebut per penyebut. Integral 0 C. Oke. Kemudian coba kita lihat ini. Turunannya berapa nih? Halo, yang hijau warna. Y kuadrat turunkan berapa? Halo? 2y. 2y. 1 turunkan 0, itu enggak? Kurung Iya, kali dy, ya enggak? Berarti ini 2y dy enggak? Y kuadrat turunkan 2y, tambah 1 turunkan 0, kali dy. Berarti 2y dy. Padahal yang ada sini apa? Dy saja. Terjadi kelipatan 2 enggak? Halo? Iya, Pak. Terjadi kelipatan 2, supaya 2 aja 1 Iya, kali Pak. setengah enggak sini? Makanya harus dikali dengan 1 per 2. Itu alasannya. 2-nya yang di sini. Ini juga sama. Ini turunkan berapa nih? Kalau kita turunkan, ini turunnya adalah 2x. 2x. ya ini kok nggak jalan ya. Tuh. Maaf ya, ini kok nggak jalan. Cabut dulu ya.
Nah, dicabut. Oke, jadi ini X kuadrat diturunkan 2X tambah 5 turunkan 0 kurung kali DX. Kalau dikalikan berapa? 2X DX enggak? 2, sorry. Salah. Iya, Pak. Ada salah nih. Maaf, Bang. Soalnya kurang ya. Ini ada salah. Ini ada Y-nya. Ini ada Y-nya. Ini ada X-nya. Berarti sini ada Y. Ada Y-nya. Ada X-nya. Ada X-nya. Sorry, ini X. Terbalik. Ini ada X-nya. X dx ya. Ini X dx. Sini Y dy. Ini soalnya gini. Jadi ini X dx letak di atas. Sekali silang nih. Enggak? Ini kali silang nih. X dx di atas, ini X-nya turun ke bawah. Betul enggak? Kasih warna hijau ya. Jadi ini kan kasih warna ya. Warnanya misalnya warna hijau ya. X dx dengan X kuadrat plus 5. Ini saya tarik ke bawah. Gitu enggak? Di sini. Terus yang ini, yang satu lagi kuning saya. Yang kuning ini ada Y kuadrat plus 1. Ini Y dy. Y dy ini ditarik ya. Yang ini tarik ke bawah. Berarti Y dy per Y kuadrat plus 1. Betul enggak nih? Ya. Jadi di sini ini Y dy. Jadi kurang soalnya. Ini X dx. Nah baru diturunkan sini. Ini Y dy. Ini X dx. Nah Anda lihat sini. Turunan dari Y kuadrat plus 1 apa nih? 2Y dy. Di sini ada Y dy. Sini 2Y dy. Berarti terjadi kelipatan 2 enggak? Halo? Kelipatan 2. Iya, Pak. Maka dikali setengah. Ini juga turunan dari X kuadrat 2X tambah 5 turunan 0. 2X tambah 0 kurung DX. Ya kan? Yang ada sini X dx. Jadi kelipatan 2. Supaya 2 aja 1 di sini kali 1/2. Ya, kali 1/2. Sehingga hasilnya apa sini? Ini setengah integral du per u apa? Ln u ya. Ln agam tulaknya enggak ditulisin. Y kuadrat plus 1. Terus ini min setengah integral du per u sama ln u. U-nya berapa? X kuadrat plus 5. Sama dengan C. Supaya setengahnya menjadi 1 dikali berapa? Maka persamaannya dikali 2 enggak? Halo? Iya, Supaya Pak. setengahnya jadi 1 ini kali 2. Jadi ini menjadi ln Y kuadrat plus 1. Terus min ini menjadi ln X kuadrat plus 5. Sama dengan 2C. Nah 2C ini adalah ln C ya. Jadikan ln. Karena ini ln jadi ini sifatnya Pak. Log A kurang log B apa? Log A kurang log B. Log A per B enggak? Y kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 5. Gitu enggak? Gini mau dikurung boleh. Sama dengan 2C menjadi ln C. Ya, 2C jadi ln C. Seper C juga. Enggak ya? Jadi 2C menjadi C. Seper C menjadi C. Akar C jadi C. C kuadrat jadi C. Ln C ya ln C jadi C juga. Jadi C bisa diubah jadi ln C ya itunya. Ya. Maka sini C 2C bisa diubah jadi ln C. Nah, ln sama dengan ln. Ln ini dihilangkan ya, jangan dicoret ya. Ln-nya dihilangkan. Jadi sini menjadi Y kuadrat plus 1 ya, Y kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 5 sama dengan apa? Ln C ya, ln hilang C. Betul enggak? Halo? Kalau ln-nya dihilangkan, Y kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 5 sama dengan C. Kali silang. Ini kali silang. Maka Y kuadrat plus 1 sama dengan apa? C kali X kuadrat plus 5. Nah, ini min
satunya pindah ke belakang. Jadi Y kuadrat berapa? C kali X kuadrat plus 5 min 1. Selesai. Inilah solusi umum PD. PDB atau PD ya. Ya. Sebetulnya ini harusnya PDB atau ini ODE. Ordinary Differential Equation. Jelas? Halo. Ini ya, jarang ya, ini yang paling mudah seperti ini, tapi panjang juga ya. Padahal PD linear itu kalau buktikan panjang, tapi kalau kita udah pakai rumusnya lebih pendek ya. Sudah paham? Ada yang tanya lagi? Halo. Silakan. Boleh kirim kalau ada soal Anda di foto dikirim di WA group, boleh. Silakan. Hello everybody. Ya, Pak. Ada yang mau ditanya? Kan Ana yang minta tambah waktu, ya udah saya tambah kan. Tadinya kan 9 kali, sekarang jadi 10 kali. Pas ya. Silakan, waktunya masih ada ya. Masih 35 menit lagi bisa ada. Silakan. Atau bagian mana yang enggak ngerti? Halo. Sebenarnya begini ya, teknik industri itu juga kalau lihat yang reguler, itu bidangnya macam-macam. Ada yang ke arah produksi, ada yang di bidang jasa. Nah, kalau di ASO itu masuk produk design engineering. Jadi mereka desain, kemudian mereka juga menghitung dari segi engineeringnya, apakah kekuatannya, apa ya. Kalau desain itu kan lebih banyak ke estetis ya, keindahannya gitu. Sudah jelas? Halo, kemarin pameran ya, ada pameran dari produk design engineering ya, dari BINUS ASO School of Engineering. Ya. Halo, kok diam dia? Ada yang mau tanya lagi? Ayo, ada waktunya. Today is the last day for calculus 1. You know? Hari ini hari terakhir kan untuk kalkulus 1 Anda. Iya, Pak. Sudah Vicon yang ke-10. Tidak ada yang mau ditanya. Pasti ada, tapi Anda juga, aduh. Silakan. Kalkulus 2 mungkin tidak jumpa sama saya ya, tapi nanti kalau Anda mau, saya kirim itu apa nanti. Karena jadwal saya sudah keluar itu. Dapatnya next periode itu ada 2 kelas, tapi 1 kelas saya full seperti Anda ini. Saya dosen 1, saya juga dosen 2. Tapi yang 1 kelas lagi, saya sebagai dosen 2-nya. Saya sebagai dosen 1, dosen lain sebagai dosen 2-nya. Yang banyak peran itu sebetulnya dosen 2-nya. Ya. Paham maksudnya? Hello everybody. Mbak, Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu kalau misalkan kalkulus 2 itu akan jauh berbeda materinya seperti ini atau tidak ya Pak? Ya lebih dalam atau dari yang ini. dipelajarkan integral juga seperti itu? Kalau atau integral gimana? itu banyak dipakai pada persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation. Yang dulu ya. Saya nggak tahu yang sekarang kontennya, karena saya nggak dikasih lagi kelasnya ke kalkulus 2. Ya nggak tahu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya. Banyak hubungannya. Sebetulnya integral itu hubungannya ya kemana-mana juga ya, macam-macam. Bisa masalah jumlah penduduk juga bisa. Itu masalah ilmu sosial. Bisa apalagi masalah tekanan itu menggunakan hukum Bernoulli misalnya. Ada yang pakai gitu ya. Macam-macam. Dari hasil tugas akhir mereka skripsi gitu, saya lihat aneh
Nggak ada yang sama ya. Berbeda-beda semua. Jadi skripsi Anda ya bisa di bidang jasa, bisa di bidang teknis, bisa juga ya bidang teknis, jadi bisa juga yang lain ya. Ilmu sosial juga bisa atau apa ya. Luas, sebetulnya teknik industri itu luas jadi mencakup beberapa bidang ya. Silahkan, ada yang tanya lagi? Pak, Halo. mau nanya Pak. Ya, Pak, mau nanya Pak. silakan. Ini Pak, biar gampang gitu Pak memahami PD linear ini Pak. Kan kalau di diferensial itu kan turunan fungsi. Kalau integral itu kan mengembalikan turunan ke fungsi awal. Ya. Nah, kalau PD linear ini kemana ini Pak? Ini di mana ini Pak? Oh ya, oke, saya cerita ya. Mungkin maaf yang dulu saya potong karena waktunya kemarin ini agak mendesak. Ini ceritanya gini. PD biasa atau ODI ya. ODI apa? Ordinary differential double F ya. Differential sini. Equation. Karena pakai S. Ya. PD biasa atau ordinary differential equation. Ini ceritanya gini. Jadi soalnya dibalik ya. Jadi kita cerita begini. Kalau biasanya kan kita Y sama dengan misalnya X kuadrat tambah 5X tambah C misalnya gitu ya. Terus kita cari D pada X berapa? D pada X berapa? X kuadrat turunkan 2X, 5 kali X, X turunannya 1, C turunannya 0. Betul enggak? Sehingga terdapatlah DY pada X sama dengan 2X plus 5 enggak? Nah ini soal PD itu ini. 2X plus 5. Ini adalah persamaan diferensial biasa. PD, B atau ODI. Kalau ditanya solusi umumnya berapa? Itu dibalik. Ini yang sederhana sekali. Ini yang PD dengan variabel bisa solusi umum PD berapa? Jawabnya ini nanti. Ini jawabannya terbalik. Oh, jawabannya X kuadrat plus 5X plus C ya, itu Pak. Y sama dengan ada Y sama dengannya. Bisa Y sama dengan, bisa Y kuadrat, bisa macam-macam. Ya. Nah, Anda lihat sini ya. Ngerti ya maksudnya sini ya? Nah, ini kalau Anda cari solusinya gimana? Yaitu Anda ke silang, ini kasih silang ke belakang. Jadi apa? DY sama dengan apa? 2X plus 5 kali DX. Ya lah, integralkan kiri kanan. Integral kiri sama integral kanan. Oh iya. Nah, atau ini Anda pindahkan boleh integral DY kurang integral 2X tambah 5 DX sama dengan 0. Oh, 0 ini integral 0 nih. Ya kan? Kan sama dengan 0. Karena ini integral juga integral. Paham maksudnya? Nah, terus ini integral DY, Y. Ini pakai rumus 2 kali integral pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1. Sorry, seper 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1. Jadi setengah X kuadrat tambah integral 5DX, 5X enggak? Tambah C. Ya kan? Belum tutup sama dengan C. Oh. Nah, kalau bingung jangan pakai gini ya. Saya takutnya. Anda bingung dia seperti biasa aja lah yang gini ya. Kalau bingung ini kita turunkan aja. Udah. Langsung integralkan. Integral DY, Y sama dengan ini apa? Ini 2 kali integral X pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 setengah X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Tambah integral 5DX 5X tambah C. Betul enggak? Terakhir kan tambah C. Dicoret tinggal apa? Y adalah X kuadrat tambah 5X tambah C. Inilah solusi umum PD atau ODI. PD biasa atau PD ya. Nah, Anda lihat sekarang ini soal tadi saya diferensialkan, hasilnya adalah PD. Warna lain harusnya.
warnanya campur. Ya kan? Iya, Pak. Jadi ini yang biasa Anda belajar diferensial kayak ini kan. Y sama ini diturunkan jadi ini. Betul enggak? Nah, ini jadi Betul. soal PD. Jadi kalau ada DY PDX, ada DY PDX, enggak DY PDX saja bisa macam-macam, bisa turunan pertama, bisa turun kedua, turun ketiga. Pokoknya semuanya. Jadi fungsinya itu adalah fungsi ada Y-nya, ada Y aksennya, ada Y double aksennya, ada Y pangkat 3 aksen, dan seterusnya. Nah, ini menjadi bentuk persamaan diferensial atau ODE. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, di sini terjadi apa? Terbalik kan tadi ini. Yang ini menjadi PD. Mana hijaunya? Ini PD-nya kan? Mana soal tadi? Ini menjadi PD kan? Ini soalnya. Ya, ini soalnya. Jadi PD. Ditanya solusinya. Solusinya ini yang kuning. Dicek kuning. Solusinya adalah ini. Sudah paham maksudnya? Jadi kalau diferensial Iya, Pak. biasa ya ini, ya kan? Jadi soalnya ini jadi ini. Ini ya. Terus hasil diferensial ini ya merupakan soal persamaan diferensial. Soalnya menjadi soal. Ditanya solusi umum, nah kembali ke soal lagi. Mengapa tambah C? Nah, karena solusi umum. Kata umum artinya bukan jawab tunggal gitu ya, tapi solusi umum bisa macam-macam. C itu bisa di 0, bisa 1, bisa -1, 2, -2, dan sebagainya. Ya enggak? Sudah paham? Nanti ada lagi namanya PDP, persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Itu lain lagi. Itu main integral juga. Ya. Halo? Anda sudah jelas sekarang perbedaannya dengan yang Anda belajar dari diferensial biasa, diturunkan hasil diferensial, itulah merupakan soal persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Ya. Ini question? Disebut orde pertama karena ini, Pak ya. Kode 1 Disebut orde turunan pertama, betul. Turunan Jadi, pertama ya. Ya, terangkan lagi ya. Tambahan. Kalau Anda tanya muncul dia itu. Enggak apa-apa. Jadi kalau saya bikin tadi DY per DX adalah misalnya 2X plus 5 gitu. Ini adalah order 1, ini sebut PD order 1 atau nama lainnya tingkat sama tuh. Tingkat 1 sama tuh. Terus derajat itu pangkat. Ya, derajat atau pangkat. Nah, arti pangkat itu ini artinya DY per DX-nya kalau tidak ditulis itu kan artinya pangkatnya pangkat 1 enggak sini. 1 tidak ditulis. Ini artinya pangkat 1 atau derajat 1. Sudah paham? Nah, kalau contohnya lain gini. D kuadrat Y per DX pangkat 2 kurung pangkat 3. Ini bacanya apa nih? PD order. Order itu artinya turunannya tanya. Turunan ke berapa nih? Fungsi. Turunan kedua. Jadi Pak. order 2 derajat itu pangkat. 3, Pak. Pangkat 3 betul. Jadi 3 ini adalah pangkatnya. Turunan kedua itu adalah order atau tingkat. Ya, ini bisa dibaca juga PD tingkat. Ya, tingkat 2. Populer sebetulnya order ya, order atau order. Ada yang sekarang order. Jadi salah lagi dengan bahasa order, mengorder barang ini. Order atau order ini bisa. Derajat atau pangkat ya. Pangkat. Jadi kalau pangkat 3 yaitu derajat 3 atau pangkat 3. Atau bahasa Inggrisnya degree. Ada juga istilahnya degree. Degree.
Sudah jelas? Halo? Mungkin Jelas, Pak. Anda bisa pelajari yang di web saya ada itu kan digital content kalkulus 2. Itu ada di dalamnya persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Oke. Hello. Any question? Pak, Iya. kalau untuk orde 1 ini memang modelnya seperti ini ya, Pak? DY per Order DX saja ya? 1 itu macam-macam. Yang tadi itu bisa order 1 itu sebetulnya yang termasuk order 1 apa? Atau nanti saya kirim ke Anda ya. Jadi Masalahnya yang kemarin di kuis ada itu, Pak. Saya dapat yang itu jenis-jenis orde 1. ya PD order ya. Order atau tingkat sama. PD order 1 derajat 1. Derajat atau pangkat ya. Derajat 1 atau pangkat 1. Atau degree. Itu ada pertama adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Dengan variabel yang dapat dipisahkan. Mungkin bahasa Inggrisnya separable differential equation ya. Separable tulisannya. Nanti Anda lihat ya. Istilahnya separable differential equation. Yang kedua adalah PD homogen. Ya, homogen. PD homogen di dalamnya ada PD yang tidak homogen dapat dimogenkan ya. PD yang tidak homogen kemudian dapat dihomogenkan. Dihomogenkan. Kemudian yang ketiga PD eksak. Ya. PD eksak atau ya PD eksak. Ada nggak PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. Ini yang menggunakan faktor integrasi ya. Dapat dieksakkan. Ada 6 kemungkinan dieksakkan. Oke. Yang keempat baru PD linear yang tadi yang kita pelajari. Yang kelima adalah PD Bernoulli. Bernoulli. Misalnya ada yang I grade atau I. Nah ini yang PD order 1 derajat 1. Ya. Jadi bentuknya yang seperti tadi itu, yang udah bisa dikali silang segala macam dia. Kemudian termasuk PD eksak, PD linear sudah kan tadi itu kita sambil. Kemudian ada yang disebut PD homogen. Nah, PD homogen itu bisa D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5X, kurang 5 DY per DX. Kurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Sama 0 ini disebut homogen. Ya, homogen itu karena sama dengan 0. Kemudian ada PD non homogen. Nah, PD non homogen itu adalah non homogen ya. Bentuknya sama dengan ini juga, tapi tidak sama dengan 0. Luas kanannya tidak sama dengan 0. Jadi tambah 6Y sama dengan misalnya E pangkat 7X misalnya. Bisa E, bisa cos ini. Ini bisa E, bisa cos 5X, misalnya bisa sin 5X ya. Jadi bisa eksponensial, bisa trigonometri. Jelas? Halo? Kemudian ada PD tingkat tinggi. Ya, PD tingkat tinggi itu apa saja? Nah, PD tingkat tinggi itu ada PD Euler-Cauchy, PD linear, Euler,
Cauchy, gitu. Nama orang, 2 orang nih, Euler dan Cauchy ya. Kemudian PD tingkat 1, PD order 1, berarti ini ada order 1-nya, tetapi derajat n. Kalau tadi kan derajat 1, ini derajatnya n. Jadi bentuknya itu adalah dy per dx-nya berpangkat n. Gitu. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu. Ya. Kemudian ada PD Clairaut. Ya. PD Clairaut. Nah, terakhir itu ada PD simultan. PD simultan atau sistem persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Bentuknya sini misalnya dy per dx, misalnya 2x tambah 2y dy per dx. Oh, pakai t, sorry. Jadi ada ini dx per dt, terus ini dy per dt. Misalnya sini x min y. Nah ini yang 2 persamaan dengan 2 variabel. Tapi ada kan 3 persamaan, dy per dt, dy per dt, dz per dt. Ya. Sudah nangkap secara garis besarnya gitu. Ya. Kalau PD Clairaut bentuknya gini. Nah, ini ya. Agak lama aja. Nah, kalau PD Clairaut mau nulis nih. Nah, sudah. PD Clairaut itu modelnya Y sama dengan PX atau XP ya. PX atau XP tambah fungsi P. Di mana P itu adalah dy per dx, turunan pertama. Ya, P-nya adalah dy per dx. Kalau Cauchy itu dia modelnya nanti harus dimisalkan gitu ya. Jadi bentuknya, sebentar, ini kok ada saya nulis ya, Anis. Ya, ini bentuknya ini. Terus kalau yang Cauchy itu bentuknya modelnya gini. Jadi kalau dia pangkat 3 kali D pangkat 3 per D pangkat 3. Harus ada ini ya. Bisa sini ada 2 boleh. Terus sini misalnya min 5 x kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Terus tambah 7x DY per DX. Sama dengan E pangkat X misalnya. Nah, seperti itu. Ini adalah PD linear Cauchy. Ya. Nanti Anda mau itu, kalau mau saya kirim. Kalau nanti setelah ujian dah atau nanti kacau Anda. Sudah selesai ujian Anda, saya kirim ke 1 buku ya. 1 buku saya kasih. E-book saya tuh. Halo? Ya Pak, boleh Pak. Iya Pak, boleh Ya. Pak. Boleh Pak. Ya. Itu khusus PD teori dan penyelesaian soal bersama diferensial biasa. Tapi saya tidak tahu kata biasanya dihapus oleh penerbit Binus Media Publishing. Harusnya ada PD biasa itu. Tapi umumnya orang sebut PD saja. Nah, bahasa Inggrisnya ODE, Ordinary Differential Equation. Oke? Silakan, ada lagi? Kalau nggak ada, halo? Saya save. Sudah? Nggak ada yang mau tanya? Sudah ada, ini saya stop.
recording ya. Ini saya mau kasih tahu recording ya.